Presiden Joko Widodo melantik 3 wakil menteri sekaligus pada Kamis 18 Juli 2024. Ketiga wakil menteri tersebut adalah Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II, Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Yulio Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi dan Wakil Kepala BKPM. Thomas Djiwandono dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan dan akan mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga akhir periode. Dengan demikian, Sri Mulyani memiliki 2 wakil yaitu Suhasil Nazara dan Thomas Djiwandono. Thomas saat ini juga merangkap sebagai anggota gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran. Sementara itu, Sudaryono dilantik menjadi Wakil Menteri Pertanian menggantikan posisi Harfiq Hasnul Kolbi yang sudah menjabat posisi itu sejak akhir 2020. Sudaryono juga merupakan Ketua DPD Partai Gerindra. Sebelum bakal dilantik menjadi Wamentan, nama Sudaryono sudah lebih dulu dikenal sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Namanya bersanding dengan Kapolda Jateng Ahmad Lutfi dan putra bungsu Jokowi Kaesang Pangarep untuk bertarung di Pilkada Jateng November mendatang. Selanjutnya ada Yulio Tanjung yang dilantik sebagai Wakil Menteri Investasi dan Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Yuliot merupakan ASN Kementerian Investasi dan BKPM. Jabatan pria kelahiran Padang Panjang 6 Oktober 1963 itu saat ini adalah Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM. Sebelumnya, dia menjadi pelaksana tugas Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Yuliot juga pernah menjadi Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Pemerintahan berencana mengubah skema uang pensiun bagi para ASN. Perubahan ini tertuang dalam rancangan reformasi perlindungan hari tua bagi ASN yang ditetapkan dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025 edisi pemutakhiran. Reformasi skema perlindungan hari tua bagi ASN ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan amanat UU ASN yang mengamanatkan 2 substansi penting yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk merancang desain reformasi pensiun bagi pegawai ASN. Pertama, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kini memiliki hak yang sama atas jaminan sosial sebagaimana halnya PNS, diantaranya terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kedua, UU ASN juga secara tegas mengamanatkan pemberian JP dan JHT untuk pegawai ASN merupakan bentuk perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian. Secara garis besar, arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu perubahan skema program untuk PNS existing dan pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K. Pemerintah tengah merancang pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Impor Ilegal. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Satgas itu ditargetkan terbentuk pada Jumat 19 Juli 2024. Pembentukan Satgas Penanganan Barang Impor Ilegal ini juga disinyalir imbas desakan berbagai pihak yang mengeluhkan lesunya industri tekstil dalam negeri. Salah satu penyebabnya, banyaknya impor ilegal yang terjadi pada produk tekstil dari China, serta bentuk yang sejenis dengan itu. Kondisi inilah yang membuat produk dalam negeri menjadi kalah saing. Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga atau PKTN, Moga Simatupang mengatakan, sanksi yang diberikan jika menjual produk impor ilegal, maka barang akan ditarik dari peredaran dan dimusnahkan. Moga mengatakan, kerja Satgas biasanya selama 1 tahun, tetapi kelanjutannya nanti akan dievaluasi. Satgas akan mengevaluasi 7 komoditas yakni produk tekstil pakaian jadi, keramik, perangkat elektronik, produk kecantikan, barang tekstil sudah jadi, dan alas kaki. Investasi langsung dari Jepang ke negara-negara ASEAN terus menurun akibat melemahnya nilai tukar yen Jepang. Menurut Ketua Federasi Kamar Dagang dan Industri Jepang di ASEAN, Sawamura Takero menuturkan bahwa menurutnya Foreign Direct Investment atau FDI ke Indonesia telah menurun 10% pada 2022 jika dibandingkan dengan 2019. Meskipun yen melemah, Sawamura menuturkan bahwa perusahaan Jepang memiliki banyak anak perusahaan di luar negaranya. Oleh sebab itu, dividen perusahaan yang diberikan ke kantor pusat di Jepang cukup meningkat dan memiliki modal yang cukup untuk dimanfaatkan.
Pemanfaatan modal tersebut dilakukan untuk berinvestasi di negara lain di luar Jepang. Ini merupakan strategi yang dipikirkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang dengan kembali menekankan bahwa pihaknya memiliki uang yang cukup untuk mengembangkan bisnis di luar negaranya. Harga minyak menguat pada perdagangan Kamis setelah persediaan minyak mentah Amerika Serikat mencatatkan penurunan mingguan ketiga berturut-turut. Berdasarkan data Refinitiv, harga minyak mentah West Texas Intermediate untuk pengiriman Agustus 2024 menguat 0,70% menjadi 83,43 US dollar per barel. Sementara itu, kontrak minyak mentah Brent untuk pengiriman September 2024 juga menguat 0,45% menjadi 85,46 US dollar per barel. Persediaan minyak mentah AS turun 4,9 juta barel pekan lalu. Dari sisi permintaan, prospek penurunan suku bunga dalam beberapa bulan mendatang di Amerika Serikat dan Eropa membantu mendukung pasar. Suku bunga yang lebih rendah seringkali memicu pembelian dan meningkatkan permintaan minyak.